Selamat siang teman-teman ya. Selamat siang, Bapak Selamat Fadil. siang Kak semuanya. Siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pertemuan kali ini kita bahas mungkin 1.1.C.3 1JP kayaknya nanti ya. Mungkin untuk Kak Ari tolong waktunya nanti ya. Nah, distabilkan 1JP. Kita mulai jam 1.35. Berarti lagi 35 menit ya. Sebelum lanjut, gimana teman-teman terkait dengan masalah refleksi? Sudah semua? Sudah bisa dipraktekkan teman-teman semua? Sudah Kak, sudah. Ya. Sudah Pak. Oke, baik sekali semuanya. Mohon izin ya, yang share screen. Bisa dilihat ya Kak semuanya? Bisa Kak, bisa. Oke. Ya, Kak. Oke, terima kasih ya. Mohon izin juga teman-teman yang beragama Muslim. Sudah gini. Ya. Sudah Pak. Di pertemuan kali ini ya itu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, yang dimana Kak hanya memantapkan dan mengoptimalkan bagaimana caranya kita sebagai guru PJOK bisa merefleksikan, membangkitkan semangat peserta didik, terutama siswa dan juga teman-teman di antar sekolah masing-masing bisa mengikuti gerak-gerik dari apa yang menjadi tujuan kakak ke depan dalam pembelajaran di PJOK. Begitu. Terus yang kedua, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, yaitu dalam acara kegiatan Zoom virtual yang sering kita lakukan, yaitu tetap menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Bila mana tidak diperlukan. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat yang ada di dashboard kakak semua yang di bawah. Mungkin ada yang tangan, ada yang itu jempol, juga yang lainnya. Terus yang keenam yaitu raise hand, bila mana kakak akan mengajukan suatu pertanyaan. Terus yang terakhir, yang ketujuh yaitu gangguan teknis. Kita antisipasi juga bila mana ada situasi keadaan cuaca terkait dengan jaringan dekat sinyal. Oke, itu kakak bisa kita sepakati kesepakatan kita. Nah, kakak sebelum dilanjutkan, tujuan untuk kita kali ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif. Yaitu satu, guru mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Sebelum dilanjutkan kakak, untuk kegiatan di sekolah kakak, apakah sudah melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah? Sudah Kak, sudah. Oke, baik. Dari pembelajaran yang mungkin sebelum-sebelumnya ya yang belum kita pahami bahwa refleksi itu sangat memberikan kita dampak yang baik terkait dengan adanya pembelajaran dan perjalanan pergerakan kegiatan peserta didik itu di sekolah. Setidaknya peserta didik itu mampu dan bisa memberikan suatu
tujuan yang apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita terapkan sehingga perjalanan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu ya. Nah, capaian pembelajaran khusus yaitu dari guru PJOK yaitu 1, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dan keberpihakan kepada murid. 2, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, dari kakak-kakak masing-masing, mungkin tidak semua akan bisa sama, ataukah pasti akan ada berbeda-beda terkait dengan adanya kegiatan refleksi yang dilakukan oleh kakak-kakak di sekolah. Nah, apakah model itu berbentuk tulisan, ataukah model itu berbentuk gerakan, ataukah model itu berbentuk informasi? Itu silahkan dari kakak-kakak semua bisa memfasilitasi apa yang menjadi acuan dan tujuan dari pembelajaran kakak-kakak di sekolah masing-masing. Selanjutnya, kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin dari salah satu kakak ya, mungkin bisa memaparkan sedikit refleksi yang pernah kakak lakukan di sekolah terkait dengan pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah. Silakan. Mungkin salah satu ya. Bisa resen. Mungkin ada salah satu yang bisa memberikan gambaran refleksi terkait dengan pembelajaran di sekolah. Izin ke Pak Fasil. Oke, siap Kak Yedi. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, raise hand saya di sini agak bermasalah kayaknya. Oke, silakan Kak Yedi. Jadi, kegiatan refleksi yang sudah saya terapkan selama ini mungkin tidak seperti refleksi yang setelah saya pelajari di pertemuan ini. Jadi refleksi singkat yang saya lakukan hanya sebatas merefleksi diri saya sendiri terhadap pembelajaran. Contohnya, bagaimana alokasi waktu yang saya gunakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang saya rancang, kemudian tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai atau tidak. Hal itu saya lakukan dengan memberikan penilaian kepada siswa terkait dengan kemampuan geraknya dan kemampuan pengetahuan melalui kuesioner seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yedi. Sangat luar biasa ya, di mana penerapan yang sudah dilakukan oleh Kak Yedi mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat dan bisa menjadikan peserta didik itu pengalaman dan tujuan dalam suatu proses pembelajaran. Mungkin dari kakak yang lain mungkin lagi satu. Mungkin ada yang lagi satu. Coba Kak Yogi. Yang password email. Kak Yogi. Ya, terima kasih. Anda yang PJOK Kabupaten Jembrana. Nah, terkait untuk evaluasi refleksi yang pernah saya lakukan di sekolah, yaitu yang pertama refleksi itu kan seperti evaluasi diri ya. Jadi saya
yang pernah saya lakukan ketika selesai melakukan proses pembelajaran, yaitu menanyakan kepada peserta didik, apakah kalian sudah memahami setelah melakukan pembelajaran yang Bapak laksanakan. Terus yang selanjutnya mungkin menanyakan apa yang manfaat kalian dapatkan setelah melakukan pembelajaran yang Bapak laksanakan. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan atau yang bisa saya pahami. Untuk waktunya saya kembalikan ke fasilitator. Oke, terima kasih Kak Yogi ya. Nah, makanya dari setiap kakak semuanya mungkin punya cara dan sistem yang berbeda-beda dalam melaksanakan refleksi terkait dengan peserta didik yang ada di sekolah. Yang harapkan nantinya dari kakak-kakak semuanya, dari refleksi yang sudah kakak lakukan itu bisa nantinya memberikan kesempatan bagi peserta didik itu untuk menunjukkan bahwa dan berani untuk memberikan suatu informasi ataukah masukan yang baik terkait dengan apa yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik. Dalam artian peserta didik itu bisa menunjukkan posisi yang harus kita lakukan itu seperti apa. Ataukah ada kekurangan yang ada di dalam diri kita itu peserta didik mampu memberikan suatu pendapat maupun pandangan bahwa kekurangan itu harus kita perbaiki dengan maksimal. Mungkin seperti itu Kakak ya. Nah, terkait dengan adanya suatu refleksi. Mungkin itu Kakak ya terkait apa yang nantinya Kakak lakukan dalam di sekolah masing-masing. Mungkin ada lagi yang lain Kakak? Ada Kak yang lain? Mungkin salah satu lagi satu. Sumano, Kak Sumano coba. Iya, Pak. Ada Kak Sumano? Ada. Nah, coba Kak Sumano. Seperti apa Kak Sumano melakukan refleksi di sekolah terkait dengan adanya peserta didik? Kak Sumano, bisa? Mungkin ada gangguan, bagaimana? Sebelum Kayaknya mikrofonnya masih mati. Oh. Hidupkan dulu mikrofonnya Kak Sumano. Lagi ke Misil, boleh menambah sedikit lagi. Ya, silakan Kak. Boleh, nanti silakan. sudah dipaparkan oleh dari kedua kakak yang sudah hebat. Jadi dia cuma menambah sedikit merefleksi, yaitu tentang bagaimana metode yang kita lakukan saat pembelajaran, apakah sudah masuk, apakah sudah berjalan dengan baik sebelum begitu Pak. Oke. Baik sekali Kak Sudi ya.
Mungkin lagi satu, ada yang bisa menambahkan? Ada mungkin dengan cara yang berbeda? Coba Kak Sabde, silakan Izin Kak Kak, Sabde. baik, terima kasih. Oke, jadi pernah saya melakukan refleksi Kak, cuman dan mungkin juga nggak di semua proses pembelajaran Kak ya, cuman saya pernah. Nah, jadi saya pernah menggunakan model refleksi segitiga, segitiga refleksi. Itu Ya, yang kayak menanyakan setelah pembelajaran hari ini itu peserta didik perasaannya seperti apa kayak gitu. Terus setelah itu setelah pembelajaran hari ini peserta didik itu bisa apa ya, intinya yang mencakup semualah jadinya. Seperti peserta didik sudah bisa apa, sudah akhirnya mampu ngapain, apa dia sudah menguasai materi yang saya berikan tadi pada saat pembelajaran, terus perasaannya bagaimana, dan yang terakhir target saya berikutnya itu apa. Seperti itu, Kak. Terima kasih. oke, baik sekali. Ah, Kakak semuanya ya, di sini kita sudah mendengar dan melihat langsung bahwa dari penerapan refleksi yang dilakukan oleh kakak masing-masing itu adalah berbeda-beda. Nah, harapan saya ke depan nantinya bahwa bagaimana caranya nanti kakak melakukan refleksi itu setidaknya peserta didik itu lebih memahami dan lebih lebih jelas dalam melakukan suatu pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin ya di sana nantinya kakak bisa memberikan dampak yang baik ataukah praktek baik terkait dengan adanya pembelajaran di sekolah ya. Mungkin itu yang bisa eh, saya simpulkan terkait dengan adanya refleksi dari masing-masing kakak yang sudah kakak terapkan di sekolah masing-masing. Mungkin itu kakak ya. Jangan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kakak akan membuat jawaban di link Jamboard. Ya, sebentar saya kirimkan linknya kakak. Nanti kakak bisa menulis di Jamboard seperti apa perjalanan kakak selama kakak melaksanakan refleksi di sekolah. Bisa dilihat ya kakak untuk link Jamboardnya. Bisa. Kirim lah. Ya, silakan dari kakak bekerja di link Jamboard. Ya, mungkin jawabannya singkat, jelas, itu kakak ya, tidak usah terlalu panjang-panjang. Yang jelas apa yang kakak tulis bisa nantinya kakak pahami di dalam melaksanakan pembelajaran. Saya kasih waktu 7 menit ya.
Ada yang belum bisa masuk ke link Jamboardnya? Sudah semua masuk ke link Jamboardnya? Karte yang nggak bisa kak, soalnya itu keluar masuk deh. Oh ya ya, ya deh. Ini siapa punya nih ya? Yang soal nomor 1, menulis sesuai dengan model refleksi saat setelah pembelajaran, perasaan, kekurangan, dan kedepannya. Dikasih nama ya teman-teman, kak ya semuanya ya? Ini lagi nih, merasa penasaran. Ini siapa nulisnya ya? Kak YD sudah semua ini. Sabde merasa penasaran. Oh, ini yang tadi juga Sabde. Kak Wipra belum nih. Kak Wipra udah bisa masuk link Jamboard Kak Wipra? Belum Kak, coba kirim ulang linknya. Ya, ntar saya kirim. Kakak ada yang masih di sekolah nih?
Kak Sudi mungkin ya, masih di sekolah ya. Saya Kak masih di sekolah ini Kak sama guru penggerak nih Kak. Aduh, Oh, mantap, mantap Kak Ari, mantap. Besok biar ikut guru penggerak Kak Ari. biar sama-sama hari namanya guru penggerak. Maju. Di PJOK hanya berapa orang yang ikut guru penggerak? Baru 9 ya? 10? Kakak yang sudah ikut guru penggerak itu nanti siap-siap calon kepala Saya sekolah masih di atau calon sekolah nih, Mas. pengawas. Oke, oke Kak Sudi, pas Mau lanjut pulang lanjut Kak kampung Sudi. juga nih. Ya, makanya hari ini selesaikan. Ya, Habis itu pulang kampung. lalu Kampungnya di mana Pak sih? Kampung Baru. Kampung Jawa ya? Leleng. Soal 1 baru 10 orang. Lagi 5 orang belum. Soal 2 baru 8 orang. Soal 3. Soal 1 baru 11 orang. 2 baru 11. Tiga sudah. Soal 3 baru 10 orang. Kurniawan, Kak Kurniawan belum masuk nih ya?
Waktunya lagi 2 menit ya. Lagi sebentar, kakak ada yang salah satu ya yang belum dari tadi dia minta memaparkan terkait dengan soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4 di link Jamboard. Tadi yang sudah Kak YD, Kak Sudi, sama Kak Sabde. Nanti sisanya yang belum ya. Oh, Kak Yogi juga sudah ya. Kak Sumane, kenapa Kak Sumane? Izin Pak Basil. Ya, Pak Sumano Siap, siap. pulang. Tadi dia gabung sama saya di sini di Hotel Jadi. Yang di Hotel Jadi cari wifi. Sekarang ke Sumano. Terus Pak Sumano tadi pulang ditelepon sama istri. Manjob Kak Sumane tuh. Kayaknya sapinya belum makan, Pak. Kayaknya dapat job Kak Sumane tuh. Nah, ada tamu, Kak Dian ada tamu tadi. Sapinya ngelep kayaknya tuh. Kak Surya istrinya tolong ditegul Kak Surya biar ngelep. Oke kakak ya. Waktunya udah habis. Silakan ya dari soal 1 yang minta nanti Kak Surya silakan Kak Surya. Sedang di luar jaringan. nanti soal 1 silakan dibacakan oleh Kak Dian, langsung dipaparkan ya. Soal 2 Kak Faiz. Soal 3 Kak Surya. Soal 4 Kak Kurniawan. Silakan dari soal 1 dulu. Sebentar. Oke, siap. Silakan dari soal 1. Silakan Kak Dian. Soal 1 Kak Dian.
Bunyi terus. Soal 1 tadi siapa? Kak Dian ya. Soal 2 Kak Pais. Soal 3 Kak Surya. Soal 4 Kak Kurniawan. Silakan Kak Dian. Baik, makasih Pak Fasil. Tadi dia menulis bagaimana saya merefleksi selama mengikuti pelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3. Terus biasanya saya menulis revisi, lalu aja yang saya tulis. Baik, biasanya Pak Fasil biasanya yang memberikan revisi yang sederhana Pak. Biasanya di saat pelajaran contohnya materi tentang sekolah, terus materi gerakan tentang melakukan tangan menggunakan bagian dalam. Terus saat pembelajaran berlangsung, dia misalnya menanyakan apa kira-kira yang lakukan gerakannya. Aja Pak Fasil, kasih. Oke, terima kasih Kak Dian. Silakan Kak Pais. Izin Pak Fasil, pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana perasaan saya selama saya menuliskan refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Di sini jawaban saya ingin lebih mengetahui cara kita merefleksi kepada murid-murid. Soalnya kan di peserta didik itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus ya berbeda-beda juga caranya merefleksi para peserta didik. Soalnya nggak mungkin setiap refleksi semua sama dalam peserta didik. Pasti berbeda-beda caranya. Nah, itu udah. Cukup, Pak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pais. Sudah luar biasa sekali ya. Terus yang ketiga Kak Surya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa saja apa yang masih menjadi tantangan. Di sini yang paling sederhana itu saya biasa gunakan itu kan refleksi secara lisan gitu ya. Kita refleksi pembelajaran dapat di sini kita dapat mengetahui dan mengungkapkan kegelisahan, beban, kekurangan yang peserta didik miliki selama proses pembelajaran. Dan yang menjadi tantangan menurut saya mungkin kejujuran masing-masing siswa saat melakukan refleksi pembelajaran. Seperti itu Pak Fasil, terima kasih. Oke, luar biasa Kak Surya ya. Mungkin ada bantuan kayaknya Kak Surya tuh ya. Bagus sekali Kak Surya. Yang terakhir Kak Kurniawan. Support istri. Takut. Ya, baik. Untuk soal yang keempat ini, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Dari pertanyaan tersebut, jawaban saya itu berfokus pada pembelajaran, membangun budaya kolaborasi, berfokus pada hasil untuk meningkatkan pembelajaran siswa yang terletak pada belajar guru yang berlangsung. Begitu Kak Fasil. Terima kasih. Oke, baik sekali. Ternyata dari kakak semuanya mempunyai ide, pandangan, dan cara yang berbeda-beda terkait dengan refleksi. Yang dimana refleksi itu sangat
Berarti dalam pembelajaran, terutama untuk peserta didik ya, samping itu kita juga harapan ke depan bahwa kita bisa memberikan juga refleksi terkait dengan teman-teman yang ada di sekolah, rekan sejawat, agar nantinya teman sejawat itu bisa mengikuti gerak-gerik dan perjalanan yang setelah kita buat di dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu dari Kakak ya. Mungkin udah luar biasa sekali. Harapan saya ke depan nanti Kakak bisa dan terus akan meningkatkan mutu dari suatu pendidikan yang sudah berjalan selama ini. Terkait juga dengan kurikulum dan acuan yang berlaku di sekolah masing-masing. Mungkin itu Kakak ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan resen. Mohon izin Kakak. Ya. Waktunya sudah 1 JP Kak, udah lewat. Oke. Nah, lagi berapa slide? Lagi 1 slide kayaknya nih. Kak, pada akhir sesi kita hari ini, Kakak sudah, saya yakin Kakak hebat ya PJOK Kabupaten Jemberane, terutama sebagian besar di Kecamatan Negara ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Selalu berpihak pada murid dan memberikan pembelajaran yang sepanjang hayat. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Dalam artian Kakak bisa nantinya memberikan acuan refleksi yang berbeda-beda hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya. Mungkin itu Kakak ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa tetap berjalan dengan baik dan lancar. Oke Kakak, untuk pelajaran hari ini ya, dengan pelajaran 1 JP kita sudah usai, yang dimana nantinya mudah-mudahan ya Kakak semuanya bisa berjalan dengan baik. Harapan saya dari hasil nantinya pembelajaran 1.1 ini nantinya Kakak bisa terkait dengan adanya refleksi, penerapan diri, berpihakan kepada murid, dan framework yaitu GIP maupun Borton, nantinya Kakak bisa mengambil ilmu dan pengalaman yang ada di dalam LMS dan pembelajaran PKG PJOK Deminasi gelombang 1 ini. Harapan saya ke depan nantinya mudah-mudahan Kakak bisa lebih baik lagi, memberikan praktik yang baik ya untuk kemajuan peserta didik. Mungkin itu Kakak ya. Ada pertanyaan Kakak terkait dengan refleksi? Tidak Kakak. Tidak. Oke. Kalau tidak ya, pembelajaran untuk hari ini ya kita udahi karena waktunya 1 JP. Mudah-mudahan, mohon maaf juga kelewatan lagi 4 menit ya. Saya harapkan ke depannya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Kak, kalau tidak ada pertanyaan. Sudah? Ada yang masih kebingungan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah ya. Jangan tutup Pikon hari ini ya. Terima kasih untuk perjalanan hari ini terkait dengan refleksi. Jangan tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Oke, terima kasih Kakak ya. Saya stop record dulu.